untuk merevitalisasi bahasa daerah adalah betul-betul usaha bersama, dan itu bisa diinisiasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten kota dan termasuk pemerintah provinsi. Dan ini yang kita coba lakukan supaya ada kesamaan langkah, ada usaha-usaha yang sistematis ya, strategis, sehingga bahasa daerah ini tetap bisa lestari di kemudian hari. Penyelarasan program, kemudian ini yang juga akan kita bicarakan nanti. Jadi kami dari Balai Bahasa sebagai perwakilan dari Badan Bahasa di Kementerian mencoba mencari formula di intervensinya kami di sisi mana, kemudian pemerintah kabupaten kota itu intervensinya di sisi mana. Ini yang coba kita sinkronkan sehingga usaha kita untuk untuk melestarikan bahasa daerah ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Tadi saya sudah sering mengandaikan bahwa mungkin banyak orang menyepelekan ya persoalan bahasa ini ya, seolah-olah bahasa daerah ini tidak penting ya. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang budaya, berbicara tentang adat, sejatinya itu kita berbicara tentang bahasa daerah. Nenek moyang kita ini kan, misalnya nenek moyang orang-orang Dayak ini kan, mereka itu tidak hanya mewariskan hutan-hutan yang subur ya, tanah yang subur, hutan-hutan yang lebat gitu dan luas, kemudian sungai-sungai, kemudian laut dan gunung-gunung kita, tetapi mereka juga mewariskan, dan menurut saya adalah salah satu warisan terbaik nenek moyang orang-orang Dayak misalnya adalah bahasa daerah. Saya juga tidak mungkin ya, sering saya andaikan kalau hutan-hutan di Kalimantan ini misalnya kita tebang ya, mungkin 5 tahun ya, mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan dia akan tumbuh ya. Dengan curah hujan yang bagus yang ini kan, itu 5-10 tahun dia akan tumbuh. Tetapi kalau bahasa daerah ini hilang, kita perlu waktu 100 bahkan 1000 tahun untuk muncul satu bahasa daerah baru. Makanya saya sering katakan bahwa bahasa daerah adalah salah satu warisan terbaik dari nenek moyang kita. Nah, sekarang ini yang fungsi kita sekarang adalah bagaimana merawat dan menjaga bahasa daerah ini. Ini yang senantiasa kita lakukan, dan salah satu cara kita untuk merawat bahasa daerah ini adalah dengan mentransmisikan bahasa daerah melalui orang tua ke penutur muda, orang tua ke anak. Karena bahasa daerah ini itu akan terputus ketika kita tidak ada pewarisan kepada anak-anak. Dan ini yang sekarang banyak ditinggalkan nih. Orang-orang tua kita ada kecenderungan itu sudah tidak mengajarkan lagi bahasa daerah ke anak-anak. Makanya tadi sesuai dengan amanat konstitusi itu kita akan mencoba mencari satu langkah supaya ada upaya kembali revitalisasi ya. Upaya kembali untuk menghidupkan secara masif penggunaan bahasa daerah, dan memang intervensinya bisa melalui Pak yang sampaikan yang tadi. Saya pegang aja Pak. Saya kira sangat bagus sekali ya, dan ini memang yang kita harapkan ya, teman-teman kita para konten kreator juga punya kepedulian ya, lebih terkait masalah program revitalisasi bahasa daerah. Saya kira teman-teman di konten kreator itu punya punya peran lain yang memang bisa mendukung ya program pelestarian bahasa daerah. Ada ruang untuk mengajak kembali generasi muda kita yang dulunya mungkin tidak begitu peduli dengan bahasa daerah, tetapi melalui platform digital yang muncul di media-media sosial kita, itu saya kira juga sangat baik ya, sangat positif untuk merangsang anak-anak kita untuk punya kesadaran kembali untuk belajar bahasa daerah. Kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk pelestarian bahasa daerah di Kalimantan Tengah. Sebagaimana kita ketahui, di Kalteng ini banyak sekali bahasa Dayak, bahasa daerah kita, dan ini harus kita lestarikan, baik dari bahasa Dayak Ngaju, Dayak Manyan,
Bakumpai, dan juga tadi dari Kota Waringin Barat pun ada bahasa sendiri, bahasa Melayu pesisir. Ya, tentunya ini yang perlu kita lestarikan semuanya. Jadi kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan Balai Bahasa ini, sebagaimana dengan visi misi Pak Gubernur adalah mengangkat harkat dan martabat Dayak khususnya. Ya, ini ya diantaranya di bahasa dan sastra ini perlu kita revitalisasi bahasanya. Nah, bahasa-bahasa jangan sampai ini bahasa ini yang merupakan kekayaan Kalteng ini hilang, sehingga di dalam pendidikan dasar dan menengah pun itu segera sebagai muatan lokal itu tetap kita dilaksanakan pendidikannya, sehingga para siswa itu bisa mengenal bahasanya yang merupakan bahasa dari daerah kita sendiri. Apa itu semua sudah dilakukan di setiap sekolah itu Pak, untuk bahasa Dayak yang mereka pakai Pak, yang di kurikulernya sendiri itu? Ya, kalau sementara ini ya bahasa Dayak yang tadi yang sudah dipakai bahasa Dayak Ngaju. Ya, tentunya karena di Kalimantan Tengah ini banyak bahasa, tentunya masing-masing daerah sesuai kewenangannya. Kalau di pendidikan SD SMP kan merupakan kabupaten kota, sehingga pemerintah kabupaten kota bisa menetapkan bahasa di kurikulum itu muatan lokal, bahasa mana yang dipakai. Jadi di daerah mana yang misalnya di mana masyarakat situ yang banyak menggunakan itulah bisa dipakai untuk muatan lokal di daerah tersebut, kabupaten tersebut. Oke Pak, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul, Dirut Media Kahyan Pos, praktisi AI dan manajer IT sebuah perusahaan software. Fenomena saat ini ya, Bapak Ibu, yang ada saat ini di era digitalisasi yang terus berkembang, terutama media sosial menjadi asupan kita setiap hari ya. Saya menyebutnya asupan karena dari mau tidur kita kembali tidur lagi, yang pasti yang dilihat itu handphone dan terutama yang ada di media sosial. Berdasarkan artikel jurnal penelitian, Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbesar yang jadi konsumsi setiap hari lainnya beras. Menarik mengenai guru bahasa Dayak ya, saya sepakat tadi yang disampaikan Ibu dari Surian. Beliau seharusnya memang budaya bahasa daerah itu memang diajarkan sejak dini, terutama di sekolah TK kalau bisa. Saya generasi 80-an, hampir 90. Cuma waktu itu saya lucu Pak kalau mau bercerita tentang pembelajaran muatan lokal terutama di sekolah SD. Saya merasakan dulu ya. Dulu zamannya itu kita guru ikatan dinas ya, guru-guru yang dari Pulau Jawa didatangkan di Kalimantan. Cerita lucunya seperti ini Pak. Mohon maaf saya menyinggung suku. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang ngajar bahasa Dayak orang Jawa Pak. Yang 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba langsung ajar bahasa Dayak. Dan semua hampir guru-guru itu waktu itu kita kan memang kesulitan mencari guru-guru, terutama yang memang bergelar SDA, Sekolah Dasar SPD, Sarjana Pendidikan PGSD. Yang didatangkan pun waktu itu masih di Purwakarta. Dan yang menelitinya waktu itu mereka yang mengajarkan kita bahasa Dayak itu sebenarnya guru-guru yang dari itu tadi. Sebagai pengembang perusahaan software ya, yang sekarang berdomisili di Jakarta, sebenarnya aplikasi Kamus Bahasa Dayak itu sudah ada di Play Store, silahkan di-download. Kita ada 2 aplikasi di sana. Yang pertama itu Bahasa Dayak Ngaju, dan yang kedua itu Bahasa Banyak ya. Nah, silahkan dibermanfaatkan gratis untuk pengguna Android. Melalui fenomena ini tentunya harus ada formula inovasi baru Pak, untuk bagaimana menyikapi fenomena yang ada saat ini. Entah itu nanti kita menggandeng pihak kedua ataupun pihak ketiga. Nah, Kalimantan Tengah ini kan mungkin Kalimantan semua sampai saat ini yang terkenal itu hanya tarian saja, akan tetapi bahasa kan kurang mudara jangan sampai saat ini. Padahal ada hal yang menarik, teman-teman itu sampai sekarang masih mengkaji bahasa Manyan itu kan sebenarnya hampir ada kesamaan dengan bahasa Tagalog dari Filipina. Ikau, kamu, atau Anda misalkan. Aku angkoh, palipin artinya aku atau saya. Nah, media sosial ini kan dari sedang Pak, apabila dimanfaatkan dengan benar. Sekarang mau cari berita aja yang viral itu semuanya ada di medsos ya, terutama di TikTok. Itu berdasarkan algoritma namanya SEO, Search Engine Optimization, atau penggunaan pengoptimalan mesin pencarian. Makanya kalau misalkan dicari viral, terutama TikTok, nanti mesin pencariannya muncul itu, kita
tas semua, kita cari topi muncul topi semua. Dan itu tentu saja harus ada pihak lain lagi yang memberikan ulasan-ulasan terkait betapa medsos ini kalau misalkan kita dipergunakan dengan baik itu akan menjadi bumerang negatif untuk anak-anak kita. Bahkan sekarang itu studi kasusnya kan ada sebuah penelitian tentang namanya dog scoring, terus terusan menggurui media sosial. Ini berdampak negatif otak kita yang disebut dengan brain rot namanya, pengurangan kemampuan berpikir akibat paparan konten yang tidak bermutu. Scroll TikTok, YouTube Short, itu sebenarnya ngapain sih ditanya kita lihat. Nah itu berdasarkan algoritma. Kalau kita buka topi semua, kalau kita buka berita viral semua, yang sebenarnya itu menjadi kami sebagai surat kabar terutama yang bergerak di bidang surat kabar online ya Bapak ya. Tentu sebenarnya itu sekarang bukan merasa tersaingi, akan tapi kita ada kekhawatiran. Sekarang pun ada tulisan dikasih musik itu menjadi konsumsi yang pada dasarnya belum tentu ada kebenarannya, yang bahkan menjadi hoax, menjadi pengiringan publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan